Oke. Nah, untuk pemberian apa namanya ukuran, kayak misalnya inci, ini jaraknya berapa gitu ya. Kan kita membutuhkan yang namanya kepresisian. Terus yang tadi sempat ditanya juga ukuran apa namanya ukuran angkanya ya, biar lebih terlihat gitu kan. Caranya gini, misalnya kita masih masuk kayak metrik aja, drawing metrik. Di sini kita klik yang namanya dim atau dim style. Nah, di sini di perintah dim style ini kita bisa mengatur apa namanya gaya penulisan ukuran yang diinginkan seperti itu. Caranya bagaimana? Ini kita modify. Nah, di sini kan ada primary units ya. Nah, di primary units ini apa namanya kita bisa ubah presisinya, jadi ada berapa angka di belakang koma seperti itu. Nah, setelah itu untuk angular dimension atau sudutnya itu juga bisa diatur presisinya berapa. Nah, untuk previewnya ada di sebelah sini yang saya lingkarin sebelah sini, itu previewnya. Kayak misalnya presisi kita bikin 3, ada yang nggak bisa langsung 3, nggak bisa langsung kelihatan, cuma kalau di apply nanti dia ubah jadi ada 3. Misalnya ini kita presisinya 0 nih, jadi cukup satu angka di belakang koma. Kebetulan ini juga nggak ada yang ini sih, sejauh ini semuanya kan pakai ukurannya ukuran pasti semua ya, nggak ada ukuran. Oh, ini deh, ini ukurannya kan ukuran pasti ya, 115. Nah, kita enter. Nah, kalau yang sebelah sini kan dia nggak pasti nih, aslinya berapa kita nggak tahu, cuman sistem membacanya 34 aja kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita ubah dim stylenya, tapi ini secara umum ya, masih secara umum, kita modify, kita ubah presisinya menjadi misalnya 2 angka di belakang koma, kita oke, close. Dia nggak belum berubah karena ada sedikit, kadang-kadang agak sedikit kalau misalnya kayak gini kita blok ya, atau kita seleksi apa namanya ukurannya, kita klik kanan, pilih precision, masukin 2 angka di belakang koma, dia masuk 34,03 tuh misalnya. Jadi ini kita ubah ke, cuman kalau ini apa namanya untuk pengetahuan aja, soalnya kadang-kadang beberapa tugas memerlukan yang kepresisian yang tinggi gitu ya, cuma kalau misalnya enggak pun ya nggak apa-apa, banyak kan dilengkapin aja kayak gitu. Terus kalau untuk pemberian ukuran, sama tadi beberapa tips juga untuk apa namanya membuat proyeksi. Kalau untuk pemberian ukuran itu diusahakan cukup satu, jadi istilahnya jangan ada ukuran yang berulang gitu loh. Jadi kayak misalnya kalau ukurannya sudah ada di pandangan depan, di pandangan samping dan atas tidak perlu diberikan lagi, karena itu kan bisa bikin apa istilahnya jadi nggak rapi juga terlihatnya gitu. Terus usahakan kalau untuk benda yang tidak terlihat, kayak ini yang putus-putus ini, uh, jangan diberikan ukuran, diberikannya di bagian yang terlihat seperti itu. Kayak misalnya nih, kan di atas ini ada kotak ya kan, cuman ini memang pengecualian karena ini sebagian masuk, tidak nggak apa-apa. Kayak misalnya ini kotak ini kan nggak kelihatan dari pandangan depan ini, uh, jangan ditaruh di sini ininya, ini juga kurang sih, maaf. Jadi untuk jaraknya, jarak kotak bolong ini ke sisi depannya ditaruh di pandangan atas seperti itu. Diusahakan jangan, kalau ditaruh di sini, kalau dibilang salah sih enggak, hanya saja kalau berdasarkan apa namanya, berdasarkan etikanya kurang bagus gitu istilahnya. Terus apa lagi ya? Ayat
Terus untuk apa namanya menggunakan apa tadi penggambaran proyeksi dengan apa tuh tadi namanya construction line. Nah, kalau misalnya itu ini sih tips aja, tips menggambar. Kalau misalnya menggunakan menggambar proyeksi dengan construction line, jangan langsung semuanya dikasih construction line, soalnya kan kadang-kadang bikin pusing. Ini garis punya siapa, ini garis kemana arahnya gitu kan. Cukup yang umum dulu, baru kita spesifikasi, jadi mengerucut. Jangan langsung dibikin ribet dari awal. Kayak gitu. Saya lihat ada beberapa yang langsung semuanya dikasih construction line. Itu kan orang kalau misalnya bisa fokus bagus, lebih cepat. Cuman kalau misalnya kurang fokus, nanti hasilnya jadi agak bingung. Kayak gitu. Terus apa lagi? Sejauh ini itu aja. Ada pertanyaan? Oke. Berarti masih ada sisa 15 menit. Bisa dipakai untuk mengobrol sejenak atau itu. Mungkin ada pertanyaan yang arahnya enggak termasuk